Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk bertaqarrub kepada Allah bil ilmi melalui majlis yang mudah-mudahan diberikan keberkahan, kemanfaatan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan malam hari ini. Salawat ma'asalam marilah kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wa mustami'in, para ajengan, para asatid rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian yang sudah kita jadwalkan, yaitu kajian Falak Masehi, yang mana kajian Falak Masehi ini tujuannya adalah yang pertama untuk melestarikan ilmu. Untuk melestarikan ilmu, ya. Karena kalau misalkan kita mengikuti zaman, ya, yang ada kita malah diajak malas-malasan. Kenapa? Karena serba ada, ya, tanpa adanya usaha kita sudah bisa. Kalender misalkan, ya, dilihat di internet banyak, di aplikasi banyak, ya, beli pun ya ada, ya. Nah, itu kan kita secara instan mudah untuk mendapatkan sesuatu di akhir zaman ini. Tapi ya, kalau misalkan kita ada usaha, apalagi ada ilmunya, yang menciptakan kalender sendiri, maka itu akan menjadi kebanggaan tersendiri dan akan berbuah, ya, ibadah dan juga menghasilkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena bil ilmi, dengan ilmunya, ya. Nanti insya Allah kalau misalkan sudah bisa semua Falak Masehi ini, kita akan melanjut ke Falak Hijriyah insya Allah, ya, sebagaimana rencana Ana yang akan membuat tim hisab online yang mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, seperti biasa kita akan membacakan surah Al-Fatihah terlebih dahulu agar menambah keberkahan dan kelancaran di pertemuan kita pada malam hari ini. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dunub li wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li shaykhina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibatil alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta tolong untuk meng-off-kan dulu ya suaranya. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأمته الكرام. نسألك يا الله سلامة والعافية والصحة والمنفعة والبركة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة إلى يوم القيامة، وبالمراد تحصيل المقاصد في هذا المكان وفي هذا المجلس.
ولدفع البلاء والوباء والفتنة أخير الزمان في الدين والدنيا والآخرة إلى يوم القيامة. وثم خصوصا بلغات إلى أرواح وجسد جميع الأستاذ ومشايخنا الكرام، وإلى أرواح وجسد جميع المصنفين والمؤلفين كتب الإسلامية من علماء أهل السنة والجماعة النهضية. وثم خصوصا بلغات إلى روحي وإلى أرواح أجساد جميع الحاضرين والحاضرات ومستمعين رحمكم الله في هذا المجلس. غفر الله لهم وستر عيوبهم ونور قبرهم وادخلهم الجنة بغير حساب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعة القرآن. ارفع لهم الدرجات وارفع لنا درجات وضعفهم الحسنات وكفرهم السيئات. نفعنا الله بهم وبعلومهم وببركاتهم أجمعين. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Seperti biasa kita lanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah, Allah biha, ya Allah husnil khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik semuanya para peserta kajian Falaq Masehi, semuanya sudah mempersiapkan alat tulisnya ya. Kemudian buku tulis, kemudian ada kertas HPS dan juga kalkulator, boleh kalkulator HP ya atau kalkulator warung bebas ya. Tidak dikhususkan kecuali nanti mungkin di Falaq Hijriyah ya, mungkin ada pembahasan yang sifatnya seperti kosinus, tangen dan yang lain sebagainya, itu membutuhkan kalkulator khusus. Baik, semuanya kalau sudah dipersiapkan alat tulis, kemudian buku tulis, kertas HPS dan kalkulator, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina litalabil ilmi lillahi ta'ala. Jadi untuk kajian Falaq Masehi pada pertemuan kali ini ya, akan Al-Fakir sampaikan ya ilmu untuk membuat kalender Masehi ya. Jadi insya Allah setelah kajian ini para peserta sudah bisa membuat kalender sendiri ya. Tapi jangan dibuat bisnis ya. Buat konsumsi sendiri atau disebarkan untuk kemanfaatan umat Islam yang lain boleh ya. Adapun kalau bisnis kayak misalkan pengen jadi pengusaha kalender ya, hitungan sendiri ya, tanggal merahnya dibanyakin ya. Itu untuk konsumsi sendiri boleh, tapi untuk diusahakan atau dibisniskan boleh, yang penting tidak merugikan yang lain ya. Hasilnya boleh untuk sebagian diinfakkan ya, disedekahkan ya, dan dibelanjakan
di jalan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menambah keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang kita punya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, untuk pertemuan kali ini semuanya mohon maaf dicek kembali suara Ana terdengar jelas atau tidak. Terdengar Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Baik, kalau terdengar jelas kita akan langsung saja rumusan ya. Untuk kajian Falak Masehi kali ini akan Al-Fakir atau Ana sampaikan rumusan terkait pembuatan kalender Masehi. Kalau untuk Falak Hijriah insya Allah kita akan pakai kitabnya yaitu Sulamun Nairen. Ya, atau bisa kitab Falak yang lain ya. Pakai Taqribul Maqsad atau kitab-kitab Falak yang lain yang tabaroh. Insya Allah semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah semuanya sudah share ya papan tulisnya. Untuk yang pertama adalah tahun Masehi. Ya. Tahun Masehi. Tahun Masehi itu terbagi menjadi dua ya. Mohon maaf ya, ini manual agak lama. Ya, jadi tahun Masehi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ya, tahun Basitoh. Basitoh. Yang kedua tahun Kabisat. Kedua tahun Kabisat. Tahun Masehi terbagi menjadi dua. Yang pertama tahun Basitoh, yang kedua tahun Kabisat. Nah, perbedaannya apa? Nanti kita akan ketahui dulu ya perbedaan antara tahun Basitoh dan tahun Kabisat. Nah, untuk tahun Masehi ya, pergantian harinya itu terjadi pada jam 24.00 atau jam 12 malam ya. Kalau misalkan pergantian hari di Hijriah ya, di tahun Hijriah itu pergantian harinya ba'da maghrib ya, ketika maghrib itu sudah berganti hari di tahun Hijriah. Tapi di tahun Masehi itu pergantian harinya terjadi pada jam 24.00 atau jam 12 malam baru terhitung ganti hari. Kemudian ya Ana langsung ini aja ya, Ana langsung diktekan saja ya, karena kalau nulis di sini agak lama juga. Nomor 1 aja ya. Nomor 1 untuk Basito bisa ditulis ya kerangkanya seperti yang di papan tulis yang sudah Ana share. Yang pertama adalah ya nomor satunya 28 ya 28 hari untuk Basito dulu ya. Bawahnya yang nomor 1 28 hari terjadi di bulan Februari. 28 hari terjadi di bulan Februari. Kemudian Kabisat.
Nomor satunya 29 hari terjadi pada bulan Februari. 29 hari terjadi pada bulan Februari. Kemudian yang nomor 2 Basito. 1 tahun dalam tahun Basito, 1 tahun dalam tahun Basito berjumlah 365 hari. Berjumlah 365 hari. Kemudian yang kabisat. 1 tahun dalam tahun kabisat berjumlah 366 hari. 1 tahun dalam tahun kabisat berjumlah 366 hari. Sudah semua? Kemudian yang ketiga. Yang ketiga Basito. Tahun Basito dulu ya, yang nomor 3-nya. Tidak habis dibagi 4. Tidak habis dibagi 4. Ya, untuk Basito, nomor 3-nya tidak habis dibagi 4. Yang nomor 3 untuk kabisat, habis dibagi 4. Sudah semua ya? Nah, sudah semua? Alhamdulillah. Baik, untuk tahun Masehi, akan Ana ulang kembali, terbagi menjadi 2. Tahun Masehi Basitoh dan tahun Masehi Kabisat. Perbedaannya antara tahun Masehi Basitoh dan tahun Masehi Kabisat, ya, bisa dilihat untuk yang nomor pertama, ya. Untuk tahun Basito, di setiap bulan Februari itu harinya ada 28 hari. Kalau kabisat, ya, di bulan Februarinya terdiri dari 29 hari. Yang Ana tanyakan dulu sebelum kita lanjut. Untuk tahun 2023 dicek di kalendernya. Ya. Itu termasuk tahun Basito atau tahun kabisat? Gimana? Boleh interaktif ya, kita boleh tanya jawab dulu. Basito, Ustadz. Nah, Basito. bagus, alhamdulillah ya. Basito, kenapa? Karena bulan Februari di tahun 2023 ini terdiri dari 28 hari. Kalau misalkan kita menemukan tahun ini bulan Februarinya terdiri dari 29 hari, berarti itu kabisat ya. Baik, yang kedua, dalam 1 tahun ya, untuk tahun Basito itu terdiri dari 365 hari. Sedangkan untuk tahun kabisat itu terdiri dari 366 hari dalam 1 tahunnya. Kenapa beda sehari? Karena tadi ya, di perbedaannya ada di bulan Februari ya. Di Februari Basito mah 28 hari, kalau di bulan Februari kabisat 29 hari. Nah, kemudian yang ketiga, tidak habis dibagi 4.
Maksudnya apa? Nah, kan pertanyaannya gitu ya. Tidak habis dibagi 4. Sekarang tahun berapa? 2023. Ya, ini ciri antara tahun Masehi Basito dan Kabisat sekaligus pengertian secara umum. Tuh, coba kalau kita dibagi 4 ya. Misalkan 20 bagi 4. 5. 5 kali 4 50 ya. Sisa 23. 23 bagi 4 5. 5 kali 4 20. Nah, sisanya berapa? Nah, 3. Sisanya 3. 3 dibagi 3 dibagi 4 tidak bisa. Tidak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi ya. Tidak bisa dibagi 4. Oke ya, tidak bisa dibagi 4. Benar ya? Artinya masih tersisa. Nah, berarti ya untuk menentukan tahun misalkan 2024 itu tahun Kabisat atau Basito, tinggal kalian atau para peserta bagi 4 saja. Kalau misalkan habis dibagi 4, maka tahun tersebut tahun Kabisat. Tapi kalau misalkan ada sisanya nih, ya 3 dibagi 4 kan nggak bisa, berarti tahun tersebut tahun Basito. Paham sampai di sini ya? Coba anak soal dulu soal ya. Tahun 2028 termasuk Basito atau Kabisat? Kabisat Ustadz. Kabisat. Benar ya? Karena habis dibagi 4. 20 dibagi 4, 5. Sisa 28 bagi 4, 7. Habis. 7. Oke. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah paham ya untuk perbedaan. Kemudian kita akan lanjut. Ini anak hapus dulu semua ya. Mudah-mudahan sudah tertulis semua. Kemudian kita akan melanjutkan ke rumus. Nah, rumusannya sekarang. Rumus untuk menentukan tanggal 1 Januari itu hari apa? Kita sudah mulai masuk ke rumus nih. Karena udah paham ya antara perbedaan tahun Basito dan tahun Kabisat dan perhitungannya tadi. Akan saya ini aja ya, Ana sampaikan aja dikte untuk mempersingkat waktu. Rumus untuk menentukan tanggal 1 Januari itu hari apa? Silakan ditulis ya. Rumus untuk menentukan tanggal 1 Januari hari apa? Jadi untuk langkah pertama kita akan menentukan tanggal 1 Januari itu jatuh pada hari apa? Karena Januari ini bulan pertama yang ada di dalam kalender Masehi. Silakan sambil ngopi boleh.
Santai ya. Oke, sudah semua ya. Yang pertama rumusnya nih. Yang pertama adalah rumusnya qobla sanah. Atau sebelum tahun yang dihitung. Yang pertama. Rumus untuk ya, menentukan tanggal 1 Januari di setiap tahun berapapun itu ya, itu jatuh hari apa 1 Januari-nya. Yang pertama adalah qobla sanah. Qobla sanatin atau sebelum tahun yang dihitung. Sudah semua ya. Yang kedua, ya, ada kaidah. Silakan ini ya, rumusannya jangan sampai tidak paham, harus paham. Karena menentukan pertanggalan kalender Masehi kita nanti. Kaidahnya silakan ditulis sesuai di papan tulis. 400 sama dengan, kalau 400 sama dengan dikalikan 7. Awas nih ya, ini tanda dikali 7. Kalau 100 sama dengan dikalikan 5. Kalau 4 sama dengan dikali 5 juga. Terus kemudian ya ini dikosongin aja. Sama dengan ditambah 2. Kemudian terakhir dibagi 7. Oke ya, ini nih rumusnya nih ya. Qobla sanah, kemudian kaidah, kalau misalkan 400 dikalikan 7, kalau misalkan nanti 100 dikalikan 5, kemudian kalau 4 dikalikan 5, kemudian ditambah 2 dan dibagi 7. Kita ke contoh soal. Semuanya sudah ditulis? Kalau sudah, silakan boleh menjawab sudah. Sudah. Sudah, Pak Ustaz. Bagus. Sekarang ke contoh soal. Saya ke contoh soal. Contoh soal kita akan misalkan mencari penentuan tahun 2020 ya. Tahun 2020 ya diketahui kalau misalkan bahasa matematika mah
Ya kalau penyelesaiannya kan diketahui. Tahun 2020 1 Januarinya hari apa? Satu Januarinya hari apa? Nah, kita buat rumusan dulu seperti ini. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, silakan ditulis ya, lumayan panjang untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan berikutnya yang anak titik-titik ini, termasuk tahun kabisat mohon maaf ya. Cukup segini dulu ya, cukup segini dulu. Jangan hapus dulu. Ya. Nah, setelah kita sudah tahu nih ya pertanyaannya apa, tahun 2020 itu 1 Januarinya hari apa, kemudian kita tentukan dulu tahun 2020 termasuk tahun kabisat atau tahun Basito. Coba. Kabisat. Kabisat karena habis dibagi 4 ya. Ya. Tahun kabisat. Oke. Di sini kita tulis ya. Tahun kabisat. Karena selain habis dibagi 4, jumlah di bulan Februarinya terdiri dari 29 hari. Nah, kemudian masukin rumus yang tadi. Ya, masukin rumus yang tadi. Bisa dilihat ya, karena tadi udah hapus. Jadi silakan kalian bisa melihat tulisan kalian masing-masing, para peserta kajian Falak Masehi. Rumusannya silakan dimasukin qobla sana ya. Sebelum tahun yang dihitung. Kita tadi pertanyaannya yang pengen dihitung adalah tahun 2020 1 Januarinya hari apa? Benar ya? Berarti qobla sananya dari 2020 berapa? 2019 ya. 1 tahun aja, jangan qobla sana beberapa tahun, 1 tahun 2019. Kalau misalkan kita pengen hitung apa namanya? 1 Januari 2030 berarti qobla sananya 2029 dan seterusnya, seperti itu ya. Qobla sananya 2019. Kemudian ya kaidah pertama atau rumus pertama tadi sudah qobla sana. Kemudian rumus yang kedua. Ya. Seperti ini. Rumusan yang kedua adalah 400 ya sama dengan dikalikan 7. Maka yang 400 di sini untuk pembaginya ya. Nah, nomor 2 nih. Rumusan nomor 2, nah tulis sini aja. Jadi 400 pakai kaidah yang pertama dulu 400 karena tahunnya ini tahun 2020 atau 2000 ini ya 2019. Qobla sananya 2019. Yang ditanyakannya 2020. Nah, nanti yang dimasukin rumus nomor 2 ini 400 ya. Ini menjadi pembagi untuk tahun 2019. Nah,
2019 ini hitungannya lebih dari 400 ya. Jadi kita pakai kaidah nomor 2 yang 400. Terus nanti dikalikan 7. Coba 2019 dibagi 400, dapatnya berapa? Boleh interaktif dulu ya. Yang sudah dapat jawabannya boleh disampaikan sambil di cross check. 5. Berapa? 5 ya. 5 dulu. Nah, 5 hasilnya taruh di samping ya. Jangan ditaruh di atas ini, taruhnya di samping aja. 5 kali 400 langsung ketemu 2000. Sisanya berapa? 19. 19. Lihat, karena 19 ini di bawah hitungan ini di bawah 100, benar nggak? Ya. Sisa dari pembagian 2019 dibagi 400 itu sementara bisa dibagi 5. 5 kali 400 2000, sisanya 19. Nah, 19 ini karena hitungannya itu di bawah 100 ya, nggak nyampe 100 nih sisanya. Maka yang rumus kedua tadi yang 400 di bawahnya kan yang sebelumnya ya, 100 ya, itu dilewat. Nggak dipakai. Paham ya? Nanti tergantung ini nih, kalau misalkan hasil dari pembagian 400 ini ada 120, berarti yang yang kaidah nomor 2 bagian keduanya di bawah 400 yaitu 100 itu tetap dipakai karena sisanya masih bisa dibagi 100. Tapi kalau ini sisanya 19 ya, karena di bawah 100 dan tidak bisa dibagi 100 maka dilewat. Yang kaidah di bawah 400 kan 100 ya, itu dilewat yang dipakai. Paham ya? Paham. Nah, berarti yang dipakai apa? 4. Nah, bagus. 4 ya. Karena 19 masih bisa dibagi 4. 4. Sip. 4, ini 19. Masukin, bagi lagi kita. Ya. 19 bagi 4 dapatnya berapa? 4. Oke, taruhnya di samping ya, disejajarin nomor 5. 4 kali 4 16. 16. Sisa 3. Nah, sisa 3. Nah, yang 400 ya, yang pertama dulu kita kembali ke yang 400. 2019 dibagi 400 dibagi 400 itu hasilnya 5. Berarti kaidahnya lihat. Kaidah yang pertama 400 sama dengan dikalikan 7. Nah, dikalikan 7 ini nih, hasil dari pembagian 400 itu dikali 7 di sini. Tuh. Ya. Berapa 5 kali 7? 35. 35. Nah, karena ini yang 100 lewat nih, yang sisanya 19 tidak bisa dibagi 100, maka dipakai kaidah berikutnya yang 4. 19 dibagi 4 hasilnya 4. Di situ 4 dikali berapa? Dikali 5 lagi ya. 5. Sama dengan 20. 20. Ini sisanya 3. Nah, sisanya 3 nih. Karena 3 tidak bisa dibagi 4 dan rumusnya pun ya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sudah selesai ada 400, 100 dan 4 aja. Yang 400 itu dikali 7, yang 100 itu dikali 5 dan yang 4 dikali 5. Udah selesai tuh ya. Yang rumusan seperti itu. Kemudian yang sisanya dikemanain? Disejajarin aja, pindahin ke sini. 3. Maka ditambahin semuanya.
Berapa jadinya? 58. 58. Oke. Sampai sini sudah disalin dulu atau belum? Udah. Oke ya. Kalau sudah berarti 58 melanjut ke kaidah atau rumus berikutnya yang di bawah 4 sama dengan kali 5 yaitu plus 2 ditambah 2. Mana hapus saja ya semua lah ya. Semua udah tulis ya? Udah. Oke ya. Lagi. Uji online. Hah? Uji online. Hari. Itu lontong. Kita lanjutkan tadi hasil terakhirnya berapa? 58 ditambah 2 sama 60. Ya. Lihat dulu yang suaranya masih terdengar. Terima kasih. Sama dengan 60. Nah, ya alhamdulillah. 60 kita buat rumusan lagi nih. Ya. Ketentuan hasil. Boleh di ini aja ya, saya anak dikte lagi. Bisa ditulis ketentuan hasil. Kita biar agak bagusan. Cakep. Ketentuan hasil yang bentar. Ketentuan hasil 0 sama dengan 0 sama dengan hari Sabtu. 0 sama dengan hari Sabtu. Silakan ditulis kembali rumusannya atau kaidah pentingnya nih. Ketentuan hasil sama dengan di bawahnya 0 sama dengan hari Sabtu. Kemudian di bawahnya 1 berurutan ya. 1 sama dengan Minggu atau Ahad. 2 sama dengan Senin, 3 sama dengan Selasa, 4 sama dengan Rabu, 5 sama dengan Kamis, 6 sama dengan Jumat. Sudah semua ya? 0 sama dengan Sabtu, hari Sabtu. 1 sama dengan hari Minggu atau Ahad, 2 sama dengan hari Senin, 3 sama dengan hari Selasa, 4 sama dengan hari Rabu, 5 sama dengan hari Kamis, dan 6 sama dengan hari Jumat. Sudah ya? Kalau sudah kita kembali ke yang hasil akhir tadi. Udah ditambah 2. Yaitu 60. Nah, lihat lagi kaidahnya. Yang sama dengan plus 2 atau ditambah 2, di bawahnya dibagi 7. Berarti dibagi 7. Ya. Jadi perhitungannya seperti biasa gini. Ini 7, ini 60. Ya. 60 bagi 7, 8. Ya, 60 bagi 7, 8 ya. 8 kali. Iya, ya. Kalau 6 bagi 7 kan nggak bisa. Dipakai semua berarti 60 bagi 7, 8 kali 4, 8 kali 7, 56. 56. Nah, 56. Sip. Sisa 4. Nah, 4 tuh. Sisanya nih hasil ini nih dicocokin ke tadi ketentuan hasilnya. Hari apa? Kalau 4. Rabu. Nah, coba bisa dicek tahun 2020 bener nggak 1 Januarinya hari Rabu. Silakan. Hari Rabu. Hari Rabu ya.
Minta dicek dulu ya untuk kesohihan, kebenaran ya perhitungannya. Tahun 2020 itu 1 Januarinya hari Rabu. Coba. Betul. Betul ya? Alhamdulillah. Betul. Oke. Nah, ini baru penentuan tanggal 1 Januari. Tahun berapa aja bisa dihitung ya? Sampai di sini silakan ada yang tanyakan dulu sebelum kita melanjut. Alhamdulillah. Sudah paham semua ya? Paham. Nanti Ana kasih soal ya di terakhir. Baik, kalau sudah semua kita akan melanjut ke pembuatan kalender Masehi 1 tahun full. Oke. Ana dikte aja lah ya rumusannya. Oke, sudah semua rumusan yang berikutnya. Kaidahnya, ketentuan per bulan dalam tahun Masehi. Ketentuan per bulan, ya, ketentuan hari tambahin ya. Ketentuan hari per bulan kita jawab dulu suara yang lain. Bisa di off dulu semuanya. Minta tolong Kang Maki bisa di off dulu untuk yang masih terbuka suaranya. Oke, syukron. Baik ya, rumusan berikutnya adalah ketentuan hari ya per bulan dalam tahun Masehi. Yang pertama, nomor 1. Januari sama dengan 31 hari. Ini juga jangan sampai ini ya, jangan sampai salah rumusannya. Jangan sampai salah tulis juga. Karena ini menentukan jumlah hari per bulan di setiap kalender tahun Masehi yang kita buat. Yang pertama Januari sama dengan 31 hari. Yang kedua, Februari sama dengan 28 atau 29. Februari sama dengan 28 atau 29 hari. Nanti ini penentuannya tergantung dari tahun yang kita hitung. Kalau misalkan tahunnya itu termasuk tahun Basitoh, maka Februari di tahun tersebut Basitoh 28 hari. Tapi kalau misalkan tahun tersebut tadi, misalkan contohnya tahun 2020 termasuk tahun Kabisat, berarti kalender di tahun 2020 bulan Februarinya jangan 28 hari, melainkan 29 hari. Sudah? Oke. Kemudian yang ketiga, Maret sama dengan 31 hari. Nomor 4, April sama dengan 30 hari. Nomor 5, Mei sama dengan 31 hari. Nomor 6, Juni sama dengan 30 hari.
Nomor 7 Juli sama dengan 31 hari. Nomor 8 Agustus sama dengan 31 hari. Nomor 9 September sama dengan 30 hari. Nomor 10 Oktober sama dengan 31 hari. Nomor 11 November sama dengan 30 hari. Dan terakhir nomor 12 Desember sama dengan 31 hari. Sudah semua? Udah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan jika ada yang ditanyakan. Nanti tugasnya minta tolong ya semua menghitung tahun yang Ana akan jadikan tugas. Nanti bisa difotokan ya via Japri aja ya. Nanti Ana cek kalau sudah sahih benar perhitungan dan kalendernya, maka antum semua sudah paham dan bisa untuk melestarikan ilmunya, bisa berbagi atau pengen buat kalender sendiri ya. Kalau misalkan buat kalender sendiri enak, bebas, tanggal merahnya terserah kita ya. Mau semua tanggal merah libur pokoknya ya. Kalender sendiri ya. Tapi insya Allah ya untuk jumlah hari itu akan sama dengan nasional. Afwan Ustaz, mau Ya, nanya. silakan. Yang April tadi 30 hari apa 31 Ustaz? April 30 hari. 30. Ya. Oh iya, syukran Ustaz. Ya, afwan. Silakan yang lain. Takut ada yang tanyakan. Ya. Mohon maaf untuk yang ini ya, storing tadi. Boleh pindah tempat atau cari posisi yang bagus. Kalau masih storing boleh lewat ini ya, pertanyaannya chat. Kalau kalender Masehi ya, ini langsung rumusan ya. Saya dapatnya dari guru rumusan saja. Kalau misalkan falak Hijriah nanti kita pakai Sulamun Nairen. Atau nanti bisa untuk mengukur kedalaman sumur, mengukur ketinggian gunung ya. Itu bisa pakai kitab Taqribul Maqsad. Ya. Atau di guru Al-Fakir Cidahu Pandeglang ya, Abuya Muhtadi rahimahullah. Beliau pakai kitab falaknya Fathur Rauful Manan kalau tidak salah ya, seperti itu. Kalau di guru Ana di Pelamunan ya, Abake Haji Babai, keturunan dari Abuya Thohir, Pelamunan Serang Banten, itu sama pakai kitab Fathur Rauful Manan. Dan guru yang di Cilongok ya, Al-Maghfulah Abu Yauci pakainya Sulamun Nairen. Tapi yang masyhur salah satunya yang kebanyakan dipakai oleh ulama falak untuk menghitung 1 Ramadan, 1 Syawal ya, tahun Hijriah itu memakai kitab Sulamun Nairen. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Kalau misalkan kita pengen ngitung nama ya, itu ada di kitab Abu Ma'syar Al-Falaki, Abajadun, nanti ada. Nama kita dihitung ya dengan nama pasangan kita ya, atau menentukan bahasa hari baik ya. Semua hari baik lah ya. Cuma ini hanya perkiraan saja. Perkiraan ulama mah insya Allah ya akan
lebih bagus jika kita ikuti. Pendapatnya para ulama akan lebih bagus apabila kita ikuti. Silakan. Sebelum kita tutup majelis Falak Masehi hari ini. Kalau nggak ada, Anda sampaikan terakhir ya, untuk per bulan nih. Kalau misalkan antum semua sudah menghitung 1 Januari di tahun berapa, itu udah ketahuan harinya apa, kemudian termasuk tahun kabisat atau basitoh, ya, maka kalian langsung aja ya, antum semua langsung aja buat tabel seperti kalender yang pada umumnya. Januari, dihitung Januari ya, nomor tanggal 1-nya hari misalkan tadi jatuh di hari Rabu, berarti lanjutin aja 2 Kamis ya, 3 Jumat, 4 Sabtu, 5 Minggu Ahad. Terus sampai berapa jumlahnya Januari? 31 hari. Nah, tanggal 31 itu hari apa? Misalkan jatuh di hari Jumat, berarti Februari tanggal 1-nya hari Sabtu. Terus seperti itu, runtun sampai bulan Desember. Dan hati-hati di bulan Februari itu, lihat-lihat. Kalau misalkan hasilnya tahun yang kita cari itu tahun kabisat, maka Februarinya 29 hari. Kalau misalkan tahun basitoh, maka 28 hari. Silakan yang ditanyakan untuk terakhir. Oke, insya Allah jika tidak ada yang ditanyakan, Ana kasih tugas terakhir ya. Silakan antum semua ya, minta tolong buatkan ya 1 kalender full 1 tahun ya, untuk tahun 2025 ya. Insya Allah yang mengikuti ya sudah paham dan tinggal diamalkan ya, dengan cara diulang kembali. Ya, nanti bisa pakai kertas HPS ya, pakai kertas HPS. Ya, kalau sudah dihitung tuh tahun 2005 1 Januarinya hari apa, kemudian termasuk tahun basito atau tahun kabisat, kemudian langsung ditulis tahun, judulnya 2025 Januari. Misalkan hasilnya jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2025, jatuh di hari Jumat, berarti 1 hari Jumat, 2 Sabtu, 3 Minggu, dan seterusnya ya, sesuai jumlah hari di setiap bulannya. Januari 31, Februari 28 atau 29 hari tergantung kabisat atau basitohnya. Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember 31 hari. Wallahu a'lamu bishawab. Oke, semuanya ya. Ana tunggu maksimal seminggu lah. Takut ini ya, takut ada yang belum sempat menghitung. Ya, Ana tunggu 1 minggu maksimal. Kalau misalkan besok sudah jadi selesai, silakan dijapri ke Ana. Ya, alhamdulillah berarti syukur-syukur besok udah selesai berarti ya. Ya, terima kasih para asatid, para ajengan, para mustami'in, hadirin dan hadirat rahimakumullah dimanapun berada, yang sudah mampir di majelis yang sederhana ini, yang mudah-mudahan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita, dan juga semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga halakoh atau ngaji online kita ini penuh dengan keberkahan, rahmat, magfirah, dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi ilmu-ilmu yang manfaat dan barokah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita tutup dengan bacaatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf, yang benar datang dari Allah semoga diterima, dan yang salah datang dari diri Al-Fakir sendiri semoga Allah ampuni, dan semoga para ajengan, para asatid, para peserta daurah atau kajian Falak Masehi yang hadir pada malam ini berkenan untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Syekh. Ya. Afwan, jazakumullah khairan katsiran. Ya.